Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan di depanku sudah ada iPad, berarti kita bakal menggambar. Nah, kali ini aku bakal melanjutkan series gambar Nusantara dan sebelumnya aku sudah gambar tentang mitologi yang ada di Tanah Jawa. Sekarang kita akan terbang ke salah satu pulau yang paling ujung, yaitu Papua atau Bumi Cendrawasih. Nah, untuk gambar sendiri, aku terinspirasi dari beberapa topeng yang ada di sana. Aku nggak tahu sih secara spesifik itu topengnya apa, cuman aku tertarik aja karena benar-benar unik dan sangat etnik gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke media gambarnya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, seperti biasa di sini aku menggunakan Procreate sebagai aplikasinya dan iPad Pro untuk device. Di sini aku menggunakan iPad Pro generasi kedua yang sudah sering aku gunakan di video-video sebelumnya. Seperti yang aku bilang di awal, kita akan menggambar atau melanjutkan series Nusantara dan kali ini aku tertarik banget untuk menggambar topeng yang ada di Papua. Tapi tidak secara spesifik ya, maksudnya topeng apa gitu yang ada namanya. Tapi aku akan kombinasikan beberapa jenis topeng yang ada di sana. Dan sebelum kita bahas topengnya lebih jauh nih, di sini untuk toolsnya sendiri kan banyak yang tanya. Kalau untuk brush aku di sini menggunakan Inkblade itu untuk sketsa dan Studio Pen untuk inking seperti yang sekarang kalian lihat. Aku suka banget tipe brush ini karena benar-benar solid dan juga yang terpenting cocok dengan karakter garis yang aku punya. By the way, untuk dua brush ini memang sudah brush bawaan dari Procreate, jadi kalian nggak usah download lagi, oke? Dan satu lagi, kalau Procreate kalian itu bahasa Indonesia, untuk Inkblade sendiri itu bahasa Indonesianya remesan tinta gitu. Jadi kalian cari aja remesan tinta. Karena sebelumnya tuh banyak banget yang tanya dan bingung, beli kok nggak kok nggak ada ya di Procreate saya itu brush Inkblade gitu. Jadi memang ditranslate kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Anyway, kita akan bahas lebih spesifik tentang topengnya. Nah, aku dan tim ini udah cari beberapa sumber, tapi akhirnya ujung-ujungnya ke Wikipedia juga guys. Dan aku juga bingung kenapa di Papua ya mirip-mirip di Bali ya, maksudnya banyak topeng gitu, ada banyak jenis topeng yang ada di Papua. Setelah aku cari tahu, ternyata suku-suku di Papua itu menjadikan topeng ini sebagai media komunikasi dengan para leluhur mereka dalam sebuah upacara adat. Nah, ada beberapa suku, diantaranya ada suku Tabi dan suku Engros yang tinggal di Teluk Humboldt yang memiliki topeng anyaman rotang yang dibuat itu sangat halus dan padat. Dibuat dengan keahlian yang sangat tinggi, jadi benar-benar keren gitu hasilnya guys. Nah, topeng ini biasanya digunakan untuk upacara penguburan. Sedangkan suku Asmat menggunakan topeng Jipai untuk memperingati atau berhubungan dengan roh leluhurnya melalui upacara adat. Nih sorry agak belibet ya, karena aku nih sambil baca jadi ya pengetahuan baru juga sih buat aku gitu. Nah, by the way ini secara visual aku juga coba tambahkan beberapa unsur modern pada topeng Papua kali ini, dan juga tidak lupa mengkombinasikan dengan unsur budaya Bali. Seperti di kanan kirinya aku tambahkan karangguak yang sudah aku modifikasi. Kemudian dari unsur warna pun aku coba menggunakan warna yang memang sedikit cerah di sini. Tujuannya semoga ini menjadi menjadi bentuk yang lebih modern tapi tanpa melupakan identitas aslinya. Oke, nah itu sering banget aku coba di beberapa karyaku guys. Seperti video-video sebelumnya, nggak afdol kalau kita nggak baca beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di YouTube yang mungkin sebelumnya belum sempat aku jawab atau sudah aku jawab tapi belum detail. Oke, kita coba cari-cari dulu nih. Oke, nah ini ada nih dari siapa nih? @daystar. Jadi dia nih sharing gitu ya, atau tanya tips fill colors. Itu dia tuh bocor guys, padahal katanya nih garisnya nggak ada yang lobang, itu gimana? Nah, kemungkinan itu thresholdnya yang terlalu besar. Jadi threshold itu mungkin ada di angka sekitar 80 atau 85 gitu guys. Jadi itu yang membuat garisnya itu atau colornya itu bocor. Misalnya nih contoh, garis kalian itu tipis banget. Nah, pas kalian fill color itu bocor. Jadi caranya kalian tinggal fill, kemudian tinggal dibawa ke angka yang kecil. Jadi di fill, ditahan, kemudian di drag
ke angka yang kecil. Jadi gitu guys. Oke. Dan aku juga udah pernah buat video pendeknya. Kalian tinggal cari di shortku guys. Judulnya itu cara mengatur threshold. Oke. Kalau enggak nanti aku kirimin linknya. Next, ke pertanyaan selanjutnya itu dari siapa ya? Nah nih, dari @star_priority. Jadi dia tanya nih, Bli kalau mau terjun di dunia desain, mending beli laptop dulu atau beli iPad? Nah ini sebenarnya udah aku jawab juga. Cuman tergantung lagi nih kepada kebutuhan kalian gitu. Kalau misalnya dari sudut pandangku, kalau memang si Star Priority ini sukanya adalah menggambar, ya pasti menurutku beli iPad guys. Kalau memang ada budget tuh. Tapi kalau kamu memang jatuhnya lebih ke grafis nih, misalnya kayak lebih kebutuhannya untuk layout, lebih kebutuhannya untuk misalnya buat logo. Jadi menurutku lebih baik membeli laptop karena lebih fungsinya lebih masuk. Walaupun di iPad sebenarnya udah ada beberapa aplikasi yang memang menunjang untuk kebutuhan itu. Cuman ya ini dari sudut pandangku aja. Next ke pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya nih dari @gabutsmoba. Jadi dia bilang nih gini, Bli ajarin dong gimana cara kita masarin gambar-gambar kita gitu. Nah jadi untuk cara masarin gambar sebenarnya di zaman sekarang itu udah banyak sekali gitu ya, banyak sekali marketplace ataupun platform yang bisa digunakan. Jadi kalau diurutkan, kalau aku dulu tuh pada zamanku itu ada Facebook di awal-awal, itu efektif banget untuk digunakan. Kemudian ada Instagram, kemudian ada Behance, Pinterest pun sekalipun itu bisa digunakan untuk promosi karya-karya kita. Dan masih banyak lagi, ini seperti aku nih, YouTube juga bisa. Nah yang terpenting sebenarnya branding itu yang menurutku yang paling penting ya. Branding, baik itu personal branding ataupun branding dari kalau kalian ada studio nih. Karena percuma nih kalau kalian masarin tanpa punya personal branding yang kuat. Jadi harus ditentukan dulu nih, kalian ini mau bermainnya seperti apa. Kalau aku memang dari awal karir 15 tahun yang lalu memang coba membranding diriku, ya ciri khasnya adalah mengkombinasikan budaya Nusantara ataupun budaya Bali dengan beberapa unsur modern. Jadi itu terus aku lakukan dan tinggal konsisten kita posting tiap hari itu. Kalau kita awal-awal merintis posting tiap hari, misalnya kayak di Instagram, kalau di awal ya cukup satu karya dulu, jangan lupa post di story juga. Dan karya yang kalian buat di Instagram itu pun kalian bisa post nih di TikTok, kemudian di short gitu. Jadi di awal ataupun seterusnya jangan mikirin like dulu, jangan mikirin komen atau apa, yang penting konsisten aja untuk posting. Nah itu 3 pertanyaan yang udah aku jawab. Sekarang kita akan balik lagi ke gambar topeng Papuanya. Sekarang aku masuk ke proses detailing. Di sini aku juga coba tambahkan beberapa ornamen, khususnya ornamen yang benar-benar dekoratif. Nah untuk teknis pengerjaan mungkin kalian tadi sudah sambil dengar aku ngomong, sambil nonton videonya gitu ya. Walaupun ini bukan video tutorial, tapi aku bakal tetap share ke kalian secara step by step. Yang pertama sketsa. Untuk sketsa kalian sebenarnya buat yang simple aja dulu, yang penting kalian paham, jadi nggak harus detail untuk efektivitas waktu. Selanjutnya masuk ke proses inking. Inking biasanya untuk layer aku taruh di atas layer sketsa. Nah pada proses inking ini aku hanya fokus kepada global inkingnya atau outline-nya doang guys. Jadi nggak bermain detail seperti yang kalian tonton sekarang. Setelah beres inking, aku masuk ke proses coloring. Nah coloring di sini hanya fokus kepada base color-nya atau warna dasarnya. Oke, nah kalau kalian masih bingung untuk bermain warna, kombinasinya seperti apa gitu, kalian bisa contoh dulu karya-karyaku di awal untuk kombinasinya. Kalau memang kebutuhan untuk belajar silahkan. Setelah beres untuk docking warna semuanya, kita buka layer baru lagi untuk detailing. Nah detailing ini misalnya untuk arsiran, entah kalian mau bermain cross hatching atau bermain apa pointillism, silahkan, bebas. Yang penting cara yang aku gunakan seperti itu karena memang lebih efektif. Setelah beres detailing, aku lanjut ke proses shading dan juga highlight.
Nah, di sini untuk shading dan highlight biasanya aku memang menggunakan multiply supaya lebih irit layer, dan juga aku suka banget blendingannya itu guys. Jadi multiply ini punya kelebihan, kita hanya menggunakan warna yang sama, misalnya warna merah sebagai warna yang kita multiply. Ketika dia melintasi warna dasar, nah itu akan menghasilkan efek yang berbeda-beda tergantung warna dasar apa yang dia tumpuk, atau apa yang dia sebagai gradasinya gitu. Nah, itu kelebihan multiply itu ada di sana. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang settingan layer yang normal pun nggak apa-apa sih sebenarnya, tergantung kebutuhan dan juga yang mana yang lebih kalian suka. Anyway, ini desainnya sudah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya dengan tambahan motif khas Papua yang sudah aku dekoratifkan atau aku sudah improvisasi. Tapi aku tetap nih butuh masukan dari kalian. Kalau memang apa yang aku sampaikan ada yang sedikit keliru, aku sangat welcome untuk diskusi di kolom komentar, apalagi tentang budaya Papua. Kalau ada penonton yang memang paham tentang itu, monggo untuk sharing, karena kita sama-sama belajar di sini. Dan sekarang aku masuk ke proses highlight. Nah, proses highlight ini benar-benar memberikan dimensi baru pada karya kita. Jadi shading dan highlight itu membuat karya kita memiliki volume, memiliki volume. Jadi ada gelap terang, ada dimensinya gitu. Jadi nggak flat. Nah, ini kita sudah masuki tahap terakhir dari karyanya. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan banyak insight di sini. Dan ini dia hasil jadinya guys. Topeng Papua versinya Rakajana. Enjoy. Nah guys, itu tadi gimana prosesku menggambar topeng Papua. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten kali ini. Dan memang secara visual aku buat topengnya terlihat sangat colorful dengan ciri khas Rakajana tentu saja. Tetapi kalian lihat detailnya benar-benar wah, gila sih. Kalian harus coba nanti menggambar dengan arsiran seperti itu. Dan buat kalian yang pengen request, silahkan, apapun akan aku coba kerjakan dan tim. Tapi ingat, temanya harus Nusantara, karena kita bakal menyambut hari kemerdekaan guys, oke? Dan akhir kata, Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.